Kemudian Al-Quran menjelaskan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Saat Allah memberikan cobaan, Allah juga memberikan kebaikan. Siapa yang dicoba pada kisah ini? Siti Aminah, ibunda Rasulullah, dicoba dengan meninggalnya buah hati tercinta suami bernama Abdullah. Sehingga saat itu fa inna ma'al usri yusra, Sayyidatuna Aminah meyakini Rabbul Ka'bah pasti memberikan kebaikan atas cobaan ini. Sehingga kebaikan apa yang didapatkan Aminah atas cobaan meninggal suaminya Abdullah? Beliau sedang hamil, tapi beliau tidak pernah merasakan sakit saat hamil. Beliau tidak pernah kayak orang sekarang yang hamil, kalau bahasa kita bunting kerbau. Pernah dengar kalimat itu? Kami di timur pakai kalimat itu. Atau di timur roy tadi ya. Nidang dia tak tahu. Tidur, bangun, makan. Tidur, bangun, makan. Bunting kerbau kalau bahasa kita di timur. Kadang-kadang ada juga seorang perempuan yang sedang ngidam hamil demikian, dia sampai benci sama suaminya. Ada yang benci dengan parfum, ada yang benci dengan salah satu makanan, ada yang sifatnya agak parah sedikit benci sama suaminya. Abang nggak usah di sini, tidur di luar abang. Ada yang demikian. Kalau suaminya nggak ngerti, kadang-kadang pernah dicerai oleh suami dengan sebab gara-gara hal seperti itu. Makanya harus mengerti itu perubahan hormon. Tapi Aminah tidak merasakan demikian. Kalau orang sekarang biasa fase-fase ngidam. Ada pengen yang ini, pengen yang ini, pengen yang ini. Jelas rumah di Kampung Baru Diren. Jam 10 malam sedang hujan turun, dia panggil suaminya, "Bang, ya, abang ingat dulu bang, waktu kita masih pertama baru-baru bang. Apa itu? Kita kan makan sate apa ya bang? Oh ya, jadi aku pengen lah bang. Ini jam 10 hujan nih, pengen bang. Ngidam si bayi." Terakhir si bapak berangkat ke sana. Itu tengah hujan ya. Berangkat si bapak ke sana, habis dibelinya 1 jam pergi, 1 jam pulang. Hati-hati paling berubah. Itu pak berubah kan, tapi beliau tinggal bahaya ya. Begitu pas sampai pulang, ini deh udah abang belikan. Iya bang, bukan abang yang makan. Aku pengen nengok abang yang makan, bang, bukan aku. Itu hati suami udah gini tuh. Kalau kau gitu, logis kan di sana aja. Tapi Sayyidatuna Aminah tidak pernah merasakan demikian. Kenapa? Karena fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di tengah sebuah ujian yang Allah berikan, pasti Allah berikan kemudahan. Makanya kalau kita diuji oleh Allah, jangan berburuk sangka kepada Allah. Dulu banyak uang, tiba-tiba sekarang kok kayaknya bokehnya na'udzubillah. Orang yang res tangki Honda ini enggak, kantong yang res. Enggak ada isi spesial pun, jangan pernah gusar. Itu adalah cobaan yang Allah akan titipkan juga kebaikan kepadanya. Makanya ibu-ibu begitu mau ke masjid, tiba-tiba tersandung, terjatuh, sampai cium aspal itu berdarah. Ingat, ini ada kebaikan yang Allah berikan. Tapi kadang kita enggak mengerti. Nah, dalil dalam Al-Quran jelas. Nabi Allah Musa saat beliau berusia 2 tahun, beliau digendong oleh Fir'aun. Begitu beliau digendong oleh Fir'aun mau menurunkan. Waktu sampai kaki Musa ke tanah, usia 2 tahun, dipegang Musa jenggot Fir'aun, ditariknya, kok peroleh Fir'aun. Langsung Fir'aun cabut pedang. Kalau rupanya anak Bani Israel yang dalam mimpi itu mau dibacoknya, keluar Aisyah binti Multazam. Apa itu? Diam langsung Fir'aun. Nah, dia buat aku koprol tadi. Inilah bayi dalam mimpiku. Gak boleh kau bunuh anakku. Itu kata Kak Aisyah. Ya sudah, kata Fir'aun. Rupanya dalam riwayat, segitu kejamnya Fir'aun, dia takut sama si Aisyah, istrinya. Jadi kalau ada bapak yang takut sama istri, Fir'aun lah itu. Hadisnya sahih. Sekejam-kejamnya Fir'aun, dia paling takut sama istrinya. Jadi kalau ada bapak yang takut sama istri, imbang-imbangan Fir'aun itu hati-hati. Sehingga disebut dengan kalimat dayyus. Hati-hati itu.
Ibu mulai senyum-senyum, kayaknya kejadian. Nah, sudah begitu pas demikian, apa kata Aisyah? Dia anak kecil, dia kan nggak tahu dan dia nggak sadar. Tapi kekuatannya begitu besar, kata Fir'aun. Sekarang gini saja, kau sediakan jamrah sama tamar. Jamrah bara api, tamar kurma. Untuk apa? Taruh tamar di ujung, taruh jamrah di ujung, taruh Musa di tengah. Nanti kalau dia pilih tamar, berarti memang dia udah ngerti, kau boleh bunuh dia. Tapi kalau dia pilih jamrah, nah berarti dia memang anak bayi yang belum ngerti apa-apa. Dilepaslah Nabi Musa yang masih usia 2 tahun. Pas di tengah-tengah, kanan jamrah, kiri tamar kurma. Nabi Musa kecil udah mulai gerak mengambil kurma. Kira-kira 1 atau 2 langkah lagi mengambil kurma, disenggol sama malaikat Jibril tangan Nabi Allah Musa. Balik Nabi Musa menuju jamrah. Diambilnya jamrah, dimakannya. Makanya Nabi Allah Musa sampai celat dia dewasa. Masyhur doanya, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kenapa? Karena beliau memakan bara api, musibah, tapi Allah selamatkan. Kalau kau makan kurma, kau mati. Lebih bagus kau celat ketimbang kau Jadi musibah yang Allah berikan ada kebaikan. Jadi kalau kita diberikan musibah, ingat ini pasti ada kebaikan dari Allah. Ini pasti ada kebaikan dari Allah. Ini pasti ada kebaikan dari Allah. Jangan sekalipun su'udzon kepada Allah, berburuk sangka.